Halo teman-teman mahasiswa UT, akan sangat fatal jika teman-teman itu tidak memahami kartu tanda peserta ujian atau KTPU UAS UT pada semester ini. Kenapa demikian? Kalau teman-teman tidak memahami dengan benar KTPU pada semester ini, itu akan memungkinkan adanya kesalahan ataupun keterlambatan dan hal-hal yang tidak kalian inginkan. Nah, oleh karena itu teman-teman wajib mengikuti video saya ini sampai selesai agar benar-benar paham terkait KTPU UT, KTPU UAS UT pada semester ini. Nah, teman-teman kalian yang belum subscribe silakan subscribe ya agar tidak ketinggalan video-video saya. Dan teman-teman yang ingin mendukung saya lebih lagi juga bisa klik terima kasih atau super thanks yang ada di bawah. Teman-teman semoga bisa membantu perkembangan channel YouTube saya ini. Oke teman-teman, mari kita lihat dan memahami KTPU UAS UT semester ini. Teman-teman silakan lihat. Jadi teman-teman, untuk UAS UT pada semester ini seperti yang saya bagikan, saya share, saya jelaskan video saya sebelumnya, pada video saya sebelumnya, yaitu bahwa UAS UT semester ini itu masih tetap ada 3 bentuk atau modus ujian, yaitu adanya ujian tatap muka atau UTM, ujian online atau UO, termasuk juga UO untuk mata kuliah tugas akhir program atau TAP, dan take home exam atau THE. Nah teman-teman, agar kalian nanti tidak ada kesalahan, teman-teman mari kita pahami bersama-sama terkait dengan kartu tanda peserta ujian KTPU UAS semester ini beserta seluk-beluknya. Jadi termasuk juga mahasiswa baru wajib mengikuti dan memahami setiap maksud dari KTPU ini. Nah, sekarang teman-teman, yang pertama, mari kita pahami untuk kartu tanda peserta ujian KTPU ujian tatap muka atau UTM. Nah, teman-teman, gambar-gambar yang saya tampilkan di sini beberapa data pribadi saya hilangkan. Nah, ini semuanya saya tampilkan fungsinya untuk menjelaskan agar teman-teman bisa benar-benar paham maksud dari KTPU UAS semester ini. Nah, yang pertama adalah ujian tatap muka atau UTM. Nah, ini ada masa, yaitu masa registrasi kalian, kemudian ada NIM dan nama mahasiswa, kemudian yang penting adalah tempat ujian. Nah, untuk UTM ini, maka teman-teman untuk tempat ujiannya mengikuti sesuai dengan yang tertera di sini. Sebagai contoh di sini adalah Kabupaten Pati dengan kode 331831 sesuai dengan pemilihan tempat ujian pada saat melakukan registrasi mata kuliah. Nah, ini UPBJJ UT sesuai dengan UPBJJ UT kalian masing-masing, dan di sini adalah program studi yang kalian ikuti atau kalian tempuh di UT. Nah, mari kita pelajari tentang tabel yang ada di sini. Jadi untuk ujian tatap muka atau UTM itu dilaksanakan 2 hari, yaitu hari pertama pada hari Sabtu 24 Juni 2023 dan hari kedua adalah Minggu 25 Juni 2023. Di mana untuk tiap hari teman-teman itu ada 5 jam, yaitu jam ke-1, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Di mana untuk tiap jam ini ada 90 menit. Sebagai contoh, jam ke-1 ini jam 7.00 sampai 8.30 WIB. Jam kedua 8.45 sampai 10.15 WIB. Jam ketiga 10.30 sampai 12.00 WIB. Jam keempat 12.45 sampai 14.15 WIB. Jam kelima 14.30 sampai jam 16.00 WIB. Nah, ini sudah ditentukan oleh UT
dan tidak bisa dirubah-rubah. Jadi sesuai dengan ketentuan yang ada di UT. Nah, teman-teman, terkait dengan teman-teman mahasiswa, bisa saja dengan mata kuliah yang sama itu akan berada pada ruang yang sama, tetapi bisa juga tidak berada pada ruang yang sama. Jadi untuk tiap-tiap mahasiswa yang terpenting adalah teman-teman itu memperhatikan KTPU ujian tatap muka atau UTM. Di sini adalah tentang UTM. Nah, ini sangat penting sekali. Dan kemudian teman-teman, untuk mata kuliah yang mana yang masuk ke dalam ujian tatap muka ini, itu tentu sudah ditentukan oleh pihak UT itu sendiri. Jadi dia masuk hari pertama atau hari kedua, kemudian masuk jam keberapa, itu sudah ditentukan oleh UT. Sebagai contoh di sini, jadi mahasiswa ini menempuh mata kuliah LUHT 4327 atau Organisasi Sosial dan Kepemimpinan. Kemudian KIMD 4110 atau Kimia Dasar 1. LUHT 4327 ditempuh pada jam kedua, jam 8.45 sampai 10.15. Maka dia wajib mengikuti ujian mata kuliah Organisasi Sosial dan Kepemimpinan ini itu pada jam kedua. Demikian juga untuk Kimia Dasar 1 ditempuh pada jam ketiga. Apakah bisa ditempuh pada jam ke-1 atau ke-4 ke-5? Maka jawabannya adalah tidak bisa, karena sesuai dengan KTPU yang telah ditetapkan. Mungkin saja ada teman-teman yang juga menempuh ujian mata kuliahnya ada mengikuti ujian tatap muka pada hari yang kedua, maka di sini akan ada mata kuliahnya. Jadi sesuai dengan KTPU kalian masing-masing. Nah, untuk lokasi ujian teman-teman, lokasi tempat pelaksanaan ujian tatap muka, teman-teman perlu memahami yaitu bahwa untuk lokasi ujian pelaksanaan ujian tatap muka itu sendiri, teman-teman harus mengikuti update dan informasi terbaru sesuai dengan pembagian lokasi ujian yang telah ditetapkan oleh UT melalui UPBJJ UT kalian masing-masing. Jadi kalau kalian itu masuk di UPBJJ UT Semarang, ikuti pembagian yang ada di sana. Kalau kalian masuk di UPBJJ UT Purwokerto, kalian ikuti yang di sana, atau Surakarta, kalian ikuti yang Surakarta. Jadi ikuti sesuai dengan sistem pembagian lokasi ujian yang telah ditetapkan. Jadi kalau di dalam KTPU UTM ini tidak ada lokasi ujian seperti di sini ada titik-titik, maka teman-teman wajib memperhatikan informasi pembagian lokasi ujian tatap muka atau UTM sesuai dengan informasi yang telah dibagikan oleh UPBJJ UT kalian masing-masing melalui kanal mungkin media sosial dan hal-hal yang lain. Jadi ini perlu teman-teman perhatikan. Dalam hal teman-teman ingin menempuh ujian tatap muka tidak sesuai dengan yang tertera di sini, misalnya pada saat ujian ini pada tanggal 24-25 Juni 2023 ini teman-teman kok misalnya berada di Semarang misalnya atau berada di Jakarta, maka teman-teman bisa menempuh ujian tatap muka ini dengan cara mengajukan permohonan numpang ujian. Jadi mengajukan permohonan numpang ujian ke UPBJJ UT. Mekanismenya silakan teman-teman mengikuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UPBJJ UT kalian masing-masing. Jadi prinsipnya untuk ujian tatap muka ini UTM bisa kalian ikuti sesuai dengan pilihan awal di sini, atau kalian ikuti sesuai dengan tempat kalian berada pada saat pelaksanaan ujian UTM ini. Tetapi teman-teman harus mengajukan permohonan numpang ujian dulu ke UPBJJ UT. Ketentuannya itu 2 minggu sebelum pelaksanaan ujian kalian harus sudah lapor ke UPBJJ UT. Nah, di sini ada ketentuan teman-teman.
segera hubungi UPBJJ setempat untuk mengetahui lokasi ujian tatap muka. Jelas ya. Lokasi ujian harus telah diketahui sehari sebelum hari ujian. KTPU ini harus dibawa bersama kartu mahasiswa pada waktu ujian. Terlambat lebih dari 30 menit tidak dibenarkan mengikuti ujian. Ini kalian perhatikan. Teman-teman sebaiknya datang sampai di lokasi itu paling lambat 30 menit, menurut saya paling lambat 30 menit sebelum pelaksanaan dimulai. Mahasiswa yang telah menyelesaikan ujian sebelum waktunya dapat dibenarkan meninggalkan ruang ujian setelah 45 menit jam ujian yang bersangkutan berlangsung. Jadi misalnya kok mulainya jam 7.00, walaupun teman-teman itu sudah selesai, maka teman-teman sebaiknya meninggalkan ruang ujian minimal jam 7.45 atau 7.46 ke atas. Kemudian pada saat ujian tidak dibenarkan menggunakan alat komunikasi dalam bentuk apapun. Kemudian apabila kedapatan menggunakan alat komunikasi pada saat ujian, akan dikenakan sanksi akademik berupa pemberian nilai E pada semua mata kuliah di semester tersebut. Jadi saya sangat menyarankan kepada teman-teman agar kalian mengerjakan secara mandiri, jadi tidak terkena pelanggaran. Ini adalah penjelasan untuk KTPU ujian tatap muka atau UTM. Nah teman-teman kalian yang belum paham, silakan coret-coret di kolom komentar. Jangan lupa ya kalian bagikan juga video saya ini ke teman-teman yang lain agar bermanfaat bagi teman-teman yang lain juga. Nah selanjutnya teman-teman adalah modus kedua, yaitu adanya bentuk THE. Jadi ada kartu tanda peserta ujian take home exam atau THE. Nah ini seperti yang telah saya jelaskan teman-teman bahwa take home exam atau THE ini adalah ujian yang dilaksanakan di rumah secara online. Ya intinya bisa kalian lakukan di mana saja sepanjang ada koneksi internet. Jadi tidak datang ke lokasi tertentu seperti ujian tatap muka. Di mana di sini ada masa registrasi, NIM nama, UPBJJ, dan program studi. Nah ini yang perlu teman-teman perhatikan, bahwa untuk take home exam atau THE, ini sesuai dengan pengalaman yang ada, jika teman-teman itu tidak bisa melaksanakan ujian THE sesuai dengan jadwal yang ada di sini, ini pada prinsipnya tidak bisa diganti ke hari yang lain. Mengapa demikian teman-teman? Karena pengerjaan untuk take home exam atau THE ini mempunyai rentang waktu selama 24 jam dan dikerjakan di rumah atau di mana saja. Jadi sangat mungkin adanya waktu untuk kalian mengerjakan take home exam atau THE ini. Kalau ujian tatap muka itu masih dimungkinkan adanya numpang ujian. Tetapi waktu pelaksanaannya tetap sama, yaitu 24 dan 25 Juni 2023. Tapi kalau THE ini tidak bisa diminta untuk perubahan jadwal. Jadi sesuai dengan yang ada di KTPU ini. Karena pengerjaannya itu di rumah dan bisa di mana saja. Seperti yang ada di sini sebagai contoh bahwa pada hari Selasa 27 Juni 2023 ini jadwal pengerjaannya mulai jam 06.00 WIB hingga Rabu 28 Juni 2023 jam 05.59 WIB. Nah, waktu ujiannya ini 1.1, tapi ini supaya teman-teman tidak bingung, ini tidak perlu teman-teman perhatikan dengan lebih dalam ya. Yang penting adalah tanggal ini. Ini tidak terlalu penting dalam hal take home exam atau THE. Mata kuliahnya Adbi 1410 Matematika Bisnis. Ini hanya sebagai contoh saja. Nah, untuk teman-teman yang mengerjakan take home exam atau THE, ingat bahwa untuk masuk ke laman THE, teman-teman harus memakai sandi, dan di sini sebenarnya sudah tertera sandinya. Namun ini saya hapus ya karena ini kepentingan pribadi mahasiswa. Jadi
teman-teman memakai eh, sandi yang ada di sini. Teman-teman mungkin yang belum paham tentang THE secara keseluruhan, teman-teman juga bisa melihat video-video saya yang telah lalu terkait dengan THE itu sendiri. Jadi harus teman-teman perhatikan dengan sangat baik. Jadi teman-teman untuk KTPU THE, Tegum Exam UAS THE ini adalah UAS yang dilaksanakan di rumah atau di mana saja, tidak datang ke lokasi, tetapi harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan penjadwalan yang ada di sini. Dan nanti teman-teman untuk pelaksanaan UAS THE itu sendiri, teman-teman melaksanakannya secara online di laman UT khusus THE, yaitu the.ut.ac.id. Nah, teman-teman perlu perhatikan juga ketentuannya bahwa UAS Tegum Exam THE dilaksanakan melalui laman the.ut.ac.id. Kemudian mahasiswa wajib mengunduh soal sesuai tanggal ujian yang ditentukan. Jadi untuk soal ujian, mungkin di sini ada teman yang menempuh beberapa mata kuliah. Itu tidak bisa teman-teman di download atau diunduh itu semau kita, tidak bisa, tetapi harus sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Waktu pelaksanaan THE mengacu pada waktu Indonesia Barat atau GMT plus 7. Jadi bagi teman-teman mahasiswa UT yang ada di wilayah WIT dan wilayah tengah dan atau wilayah yang lain, teman-teman harus menyesuaikan dengan waktu Indonesia Barat. Soal dikerjakan pada buku jawaban ujian BCU yang dapat diunduh di laman yang sama. Waktu unggah BCU untuk program sarjana dan magister maksimal 6 jam terhitung dari waktu unduh soal. Untuk mata kuliah program doktoral dan program magister berpraktek, BCU diunggah maksimal 7 hari setelah unduh soal. Ini untuk S2 dan S3 ya. Kemudian, jika dalam waktu yang telah ditentukan mahasiswa tidak mengunggah BCU UAS THE, maka yang bersangkutan dianggap tidak mengikuti UAS THE. Fasilitas unggah BCU akan tertutup secara otomatis bila melewati batas akhir waktu unggah. Jadi teman-teman, untuk teman-teman yang memang mata kuliahnya harus diikuti dengan sistem Tegum Exam atau THE, ingat bahwa sistem UAS ini adalah by system, yaitu waktu-waktunya berjalan secara otomatis sesuai dengan sistem UT. Jadi teman-teman itu jangan sampai terlambat melakukan unggah jawaban atau unggah buku jawaban ujian BCU. Jadi saya sarankan juga bahwa jangan pernah teman-teman itu mengunggah pada menit-menit terakhir atau detik-detik terakhir. Jika gagal itu adalah resiko teman-teman sendiri. Jadi silakan teman-teman perhatikan dengan sangat baik. Nah, yang ketiga teman-teman, ini adalah modus yang ketiga, yaitu ujian online atau UO. Nah, di sini ada KTPU UO. Nah, KTPU UO ini teman-teman, ini berlaku untuk ujian online mata kuliah dan ujian online TAP atau ujian online tugas akhir program. Di mana untuk ujian online mata kuliah dan ujian online tugas akhir program atau TAP ini, teman-teman wajib datang ke lokasi yang telah ditentukan oleh UT itu sendiri untuk mengerjakan soal secara online. Ya, untuk mengerjakan soal secara online memakai komputer yang telah disediakan oleh UT melalui UPBJJ UT yang tentu bekerjasama dengan instansi yang sesuai dengan lokasi yang ada di KTPU ini. Nah, ini harus teman-teman perhatikan. Teman-teman tidak perlu memakai HP, tidak perlu membawa laptop, komputer untuk melakukan ujian online mata kuliah atau UOMK dan UOTAP ini. Jadi di sana sudah disediakan fasilitas komputer yang memadai sesuai dengan ketentuan yang ada. Nah, perlu teman-teman pahami juga untuk ini masa, NIM dan nama, UPBJJUT dan program studi. Nah, sebagai contoh teman-teman di sini ada mahasiswa yang menempuh mata kuliah dengan ujian online atau UOMK. Nah, untuk saya ingatkan lagi ya teman-teman bahwa
ujian online MK, ujian online mata kuliah atau UMK itu berlaku untuk mata kuliah selain TAP. Kalau ujian online tugas akhir program itu disebut UOTAP. Nah, di sini yang ada di sini adalah contoh dari UOMK. Di sini mahasiswa ini pada Minggu 23 Juli 2023 dia menempuh ujian pada sesi 1 pada jam 8 sampai 9.30 waktu setempat, harus menempuh mata kuliah LUHT 4443 Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan. Di sini dia ada sandinya. Nah, ini saya hapus. Di sini ada sandinya untuk login nanti di laman khusus ujian online mata kuliah nanti akan dibimbing oleh petugas yang ada. Kemudian lokasinya di sini sebagai contoh di SMK Negeri 1 Pati. Ruang dan kursinya ruang 1 kursi 17. Jadi teman-teman harus memperhatikan ini, memperhatikan hari, tanggal, sesinya, jamnya, mata kuliahnya apa, sandinya apa, lokasinya di mana, dan ruang serta kursinya. Contoh lagi ini Minggu juga 23 Juli 2023. Sesi 2 jam 10.00 sampai 11.30. Kemudian bahasa Inggris, lokasi, ruang dan kursi, dan juga pada waktu yang sama. Contohnya ini sesi ketiga 13.00 sampai 14.30. Pendidikan Agama Islam bertempat SMK Negeri 1 Pati, ruang dan kursinya sama. Nah, yang saya sampaikan ini teman-teman ini hanya sebagai contoh saja. Jadi tetap teman-teman harus memperhatikan KTPU ujian online mata kuliah kalian masing-masing. Ya, tetap harus diperhatikan sesuai dengan ketentuan yang ada. Nah, untuk ujian online tugas akhir program atau TAP, ini pelaksanaannya juga sama, harus sesuai dengan tanggal, sesi, jam, kemudian mata kuliah, sandi, dan lokasi yang ada. Namun khusus untuk ujian online TAP ini soalnya diambil secara online. Nah, tetapi pengerjaan jawabannya tetap secara manual di lembar jawab yang telah disediakan oleh UT itu sendiri. Jadi teman-teman siapkan peralatan tulis yang cukup untuk mengikuti ujian online ini. Nah, untuk ujian online ini, teman-teman, pada prinsipnya sesuai dengan pengalaman yang ada, jika teman-teman itu tidak bisa mengikuti sesuai dengan jadwal yang ada ini, teman-teman kemungkinan masih bisa mengajukan perubahan pelaksanaan ujian online mata kuliah ini atau ujian online apapun dengan cara mengajukan perubahan pelaksanaan ujian online. Tetapi dengan catatan hari dan tanggal serta sesi yang kalian tuju serta lokasi itu kuotanya memang lagi kosong, atau pada hari, tanggal, sesi, dan jam yang kalian tuju serta lokasi itu kuotanya tidak penuh atau ada kekosongan kursi sesuai yang kalian tuju itu. Kalau tidak ada ya tidak bisa. Makanya teman-teman tetap harus komunikasi dengan aktif dengan UPBJJ itu sendiri jika kalian ingin melaksanakan di luar ini. Nah, di sini juga ada ketentuan bahwa KTP online mata kuliah dan TAP ini harus ditunjukkan bersama kartu identitas mahasiswa pada waktu ujian. Laman untuk akses ujian online pada mata kuliah dan TAP suwo.ut.ac.id. Nanti ini akan dibimbing oleh petugas. Link Microsoft Teams atau Zoom pada kelompok 6 hanya digunakan untuk peserta ujian dan pengawas secara semi online proctoring. Nah, ini teman-teman harus pahami pada ketentuan nomor 3 ini. Ketentuan nomor 3 ini itu hanya berlaku untuk mahasiswa yang kebetulan memang mengikuti ujian online dengan sistem semi online proctoring. Nah, untuk yang seperti ini ya, itu ujian online-nya biasa. Jadi bukan semi online proctoring. Nah, ini kalian abaikan saja untuk kalian yang memang tidak mengikuti sistem semi online proctoring. Kemudian terlambat lebih dari 30 menit tidak dibenarkan mengikuti ujian.
Mahasiswa dapat meninggalkan ujian online setelah 40 menit ujian berlangsung. Apabila ditemukan menggunakan alat komunikasi pada saat ujian seperti handphone, maka akan dikenakan sanksi akademik berupa nilai E pada semua mata kuliah di semester tersebut. Catatan ini penting, apabila mahasiswa ingin pindah lokasi atau tanggal ujian, segera hubungi UPPJJ setempat untuk melakukan jadwal ulang selama kapasitas tempat ujian online, tanggal ujian, ruang, dan kursi tersedia. Jadi selama masih tersedia. Kemudian unduh kembali KTPU di laman sia.ut.ac.id. Ya, ini sudah jelas. Jadi teman-teman, demikian tadi sharing saya terkait dengan saya mengajak teman-teman untuk memahami dengan benar maksud dari kartu tanda peserta ujian atau KTPU untuk modus ujian tatap muka atau UTM, take home exam atau THE, dan ujian online mata kuliah UMK, dan ujian online TAP atau tugas akhir program. Nah, semoga apa yang saya sampaikan ini teman-teman bermanfaat untuk kalian. Saya sangat mengajak teman-teman untuk mau memperhatikan video-video saya itu dari awal hingga akhir, karena itu sangat penting, dan jangan melihat informasi itu secara sepotong-sepotong agar tidak salah paham. Nah teman-teman, jika apa yang saya sampaikan ada yang kurang tepat, teman-teman juga bisa merevisi berdasarkan data yang valid, dan saya berharap video saya ini tolong di-share ke teman-teman yang lain agar teman-teman yang lain juga memahami apa yang saya sampaikan. Demikian teman-teman video dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih.